Semangat pagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus Allah yang baik, sehingga hari ini kita boleh mengalami kasih Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, Yesus Allah yang baik. 2, 3, Yesus Allah yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini luar biasa. Di dalam Matius 6 ayat 9-13, doa Bapa kami ini setiap hari bangun, pada saat saya bangun pasti saya mengucapkannya sampai saya hafal, ya. Bapak Ibu tahu bunyinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini selalu saya katakan, saya ucapkan setiap hari pada waktu saya bangun pagi. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merenungkan ayat ini? Ayat berikutnya ada yang dibahas oleh Tuhan Yesus yang saya kira sangat penting. Ulangi bersama saya, sangat penting. Kenapa? Karena ketika dia bicara, mengulang kata-kata yang dari doa Bapa kami, berarti itu lebih penting dari yang lain. Bukan berarti yang lain tidak penting. Penting, tapi ini lebih penting. Coba lihat ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Jadi ayat ini diulang, ayat 12 tentang pengampunan diulang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita lihat tentang doa Bapa kami ini indah. Semuanya mengandung arti yang sangat dalam. Saya tidak menerangkan satu persatu, tapi kalau kita melihat ayat 14 dan 15 ada sesuatu yang indah yang Tuhan katakan. Tuhan katakan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Bapa di surga akan mengampuni saya juga, saudara juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku sudah mengampuni orang. Pak Freddy, saya sudah mengampuni orang. Banyak orang yang berkata aku sudah mengampuni, tetapi ketika saudara berdoa, orang itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara. Aku sudah mengampuni, tapi muncul si Mince, muncul si Unyil, muncul si Cuplis dalam pikiran kita. Berarti kita masih menyimpan pahit hati dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepahitan itu adalah perasaan sinis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan sinis dan sebal yang menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain. Jadi bisa saja kita berkata, aku sudah melupakan, tapi belum selesai di dalam hidup kita tentang pahit hati ini. Hari ini, pada pagi ini saya rindu. Saudara mungkin berkata, aku sudah anak Tuhan berpuluh-puluh tahun. Lama saudara jadi anak Tuhan, tapi kita masih menyimpan akar pahit dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengampuni orang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dihancurkan dalam hidup kita. Harus dikubur di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa Kristus sudah mengampuni, Efesus 4 ayat 31-32. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam kondisi pandemik, saya dipanggil oleh satu gereja di Jawa Timur karena waktu itu ada pandemik seperti sekarang ini, kita harus melayani secara online. Kemudian waktu itu puji-pujian baik, bagus, Bapak Gembala ikut dan pemimpin-pemimpin ikut, selesai. Kami menyampaikan firman, selesai. Kemudian seminggu kemudian ada seorang bapak telepon saya. Pak Freddy, saya mau sharing. Boleh enggak saya mau konseling? Loh, saya enggak kenal dia. Kamu siapa?
Bapak ingat 1 minggu yang lalu Bapak melayani sebuah gereja di Surabaya. Dan waktu itu saya diberkati sekali. Dan dia berkata bahwa saya pemain musiknya Pak. Dan istri saya adalah worship leadernya. Saya mencoba mengingat-ingat 1 minggu yang lalu apa yang terjadi. Dan dia berkata, Pak, saya mengalami masalah, saya mau cerita. Saya waktu itu ada acara, saya bilang, nanti malam, kebetulan saya habis pelayanan di MOI Jawa Timur waktu itu, jam 8, kamu telepon saya akan angkat, kita ngobrol. Betul? Setelah saya pelayanan, waktu itu sampai jam 8, saya pamit sama teman-teman, kemudian saya ditelepon. Dan dia cerita tentang apa yang terjadi. Dia berkata bahwa istrinya TTM dengan seorang pria. Dan waktu itu ketemu dia, kepergok dia, dan dia tegur istrinya. Dan istrinya berkata gini, 10 tahun yang lalu kamu melakukan ini kepada saya. Pak, istri saya tidak malah takut, malah menantang saya Pak. Karena saya sudah melakukan 10 tahun yang lalu hal yang salah. Pahit hati ketika disimpan dan tidak diselesaikan. 10 tahun tidak selesai. Bahkan ada yang 25 tahun tidak selesai. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau hari ini engkau menyimpan akar pahit dalam dirimu, engkau melayani Tuhan, engkau melayani musik, engkau mungkin worship leaders, engkau singers, engkau jemaat, engkau pelayan Tuhan, tapi engkau menyimpan akar pahit. Tuhan jelas berkata, ampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni engkau. Hari ini dimanapun engkau berada, mari terbuka hatimu. Tuhan, tolong aku, berikan aku kemampuan untuk mengampuni. Supaya pahit hati itu, sampah, saya katakan sampah dalam hidup kita ini, keluar dalam hidup kita. Hari ini selesaikan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu, supaya segala pahit hati di dalam kehidupan kita itu hancur, lalu dikubur erat-erat, karena kita mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang hari ini diberkati dan engkau mengatakan, Tuhan aku mau pulih, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami rindu setiap kami boleh mengalami pemulihan secara total. Mungkin kami melayani engkau, tapi kami masih menyimpan kepahitan Tuhan. Kepada pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua kami, menantu kami, bahkan mungkin pegawai kami, bos kami, orang-orang terdekat kami. Hari ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu memberkati mereka. Tuhan, kami kuburkan, kami buang jauh-jauh, bahkan kami cabut sampai ke akar-akarnya segala bentuk kepahitan dalam hidup kami. Dan kami merdeka mulai hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.